Gedung Juang, Museum Bekasi. Halo teman-teman, jumpa lagi di Dani Love Ari 91 channel. Di minggu pagi yang cerah ini kita berkunjung ke Gedung Juang 45. Gedung ini merupakan salah satu bangunan ikonik yang bersejarah di Bekasi. Nah, letaknya sendiri ada di Jalan Sultan Hasanuddin, Setiadharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Teman-teman perlu ketahui, pemerintah Kabupaten Bekasi ini sedang merevitalisasi Gedung Juang 45. Jadi di dalamnya itu nanti akan ada Museum Bekasi. Yang direvitalisasi itu banyak ya, dari halaman luar, kemudian panggung, taman, dan konsep bangunan yang di dalamnya juga terdapat ruang pameran dan perpustakaan digital. Memang untuk bangunannya sendiri belum dibuka ya teman-teman. Ini kita baru di halaman luarnya saja. Jadi diinformasikan mulai hari Senin besok sudah bisa dibuka untuk museumnya. Teman-teman bisa lihat ya, Gedung Juang ini didominasi oleh warna putih ya, atau dikenal dengan nama Landuis Tambuen. Ya, gaya arsitekturnya Art Deco, di mana gaya ini memperhatikan detail ornamentasi dari bangunan. Nanti kita akan kembali mereview untuk part 2-nya apa saja yang ada di dalam gedung. Jadi nantikan lagi video selanjutnya ya. Menurut sejarah, gedung ini memiliki luas lahan sekitar 13.900 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 1.177 meter persegi. Nah, bangunan ini awalnya itu milik Hou Chengqi, seorang bangsawan dari Cina. Nah, mereka diperkirakan datang atau mendirikan bangunan ini pada tahun 1900. Nah, pada saat itu mereka menyewa lahan pemerintah untuk lahan pertanian. Ya, oleh sebabnya dibangunlah gedung ini. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, setelah masa penjajahan Belanda digulingkan dengan pemerintahan Jepang, tuan tanah itu terusir. Nah, hal itu dikarenakan Jepang tidak terlalu suka dengan bangsa Cina, sehingga gedung ini kemudian dikuasai oleh Jepang untuk dibangun markas militer. Ketika Belanda kembali menjajah Indonesia, atau tepatnya setelah masa revolusi, gedung ini dijadikan markas dari Tentara Keamanan Rakyat atau TKR maupun basis dari pejuang Bekasi. Itu sekitar tahun 1941. Nah, kemudian ketika Belanda kembali gencar melakukan penyerangan dan ingin menguasai Indonesia lagi, khususnya Batavia, Gedung Juang ini dijadikan pusat komando perjuangan dan pertahanan Republik Indonesia oleh pejuang kemerdekaan yang berpusat di Tambun dan Cibarusah. Jadi dulu kan para pejuang Bekasi ini berperan penting ya dalam melakukan perlawanan kepada Belanda sampai kemerdekaan ya pada tahun 1945. Bahkan ketika akhir tahun 1947
ketika Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer pertama, Gedung Juang Tambun Bekasi ini menjadi yang paling diincar oleh Belanda. Hingga akhirnya dapat dikuasai setelah melakukan serangan bertubi-tubi hingga tahun 1949. Namun pada tahun 1950, pejuang Indonesia dapat merebut kembali gedung ini. Hingga akhirnya pasca kemerdekaan atau setelah benar-benar Belanda pergi dari Indonesia pada sekitar tahun 1950, Gedung Juang ini dijadikan pusat pemerintahan di Kabupaten Bekasi. Dan tercatat pada tahun 1950, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi menempati gedung ini untuk pertama kalinya dan disusul oleh kantor-kantor dan jawatan lainnya hingga akhir tahun 1982. Nah, pada tahun 1951, gedung ini diisi oleh TNI Batalion Kian Santang. Kemudian DPRD tahun 1960 sampai 1962. Nah, kemudian pada tahun 1982, Bupati Bekasi yang juga seorang budayawan yaitu almarhum Bapak Abdul Fattah yang dulu menjabat dari tahun 1973 hingga 1983 membentuk Akademi Pembangunan Desa atau APD di wilayah Tambun dengan menggunakan Gedung Juang ini sebagai kampusnya. Nah, APD ini yang menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Islam 45 Bekasi, diambil dari nama Gedung Juang 45 Bekasi. Jadi itu sedikit cuplikan tentang sejarah dari Gedung Juang ya teman-teman. Untuk yang penasaran bagaimana kondisi atau wajah baru dari Gedung Juang dan Museum Bekasi, teman-teman bisa datang ke sini. Ya, apalagi ada kabar baik bahwa per hari Senin besok tanggal 21 Desember 2020 sudah mulai diresmikan oleh Bupati Bekasi. Ya, jadi sudah mulai dibuka untuk museumnya. Teman-teman nanti akan bisa melihat apa saja yang ada di dalam museum. Oke, kembali lagi nanti di part 2 untuk Gedung Juang Museum Bekasi. Tetap di Dani Love Ari 91 channel.
shit. Looking up over